Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khofifah Nurmega Sukmawardani dari Program Studi Teknologi Agroindustri Universitas Internasional Semen Indonesia. Jadi, kali ini saya akan mempresentasikan tentang agroindustri pada lingkungan sekitar. Apa sih agroindustri itu? Agroindustri yaitu kegiatan yang saling berhubungan antara produksi, pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, pendanaan, pemasaran, dan distribusi hasil pertanian. Proses yang digunakan dalam agroindustri biasanya mencakup pengubahan dan pengawetan melalui perlakuan fisik atau kimia, penyimpanan, pengemasan, dan distribusi. Suatu sistem terintegrasi yang melibatkan sumber daya hasil pertanian, manusia, ilmu dan teknologi, uang, dan informasi. Produk agroindustri dapat berupa produk akhir yang siap dikonsumsi ataupun sebagai produk bahan baku industri lainnya. Kemudian, ada beberapa pengertian tentang agroindustri. Beberapa ahli. Yang pertama yaitu agroindustri merupakan perusahaan industri yang memperoleh hasil pertanian dari bahan nabati yang berasal dari tanaman atau hewani yang dihasilkan oleh hewan menjadi produk dalam rangka meningkatkan nilai tambahnya. Kemudian, agroindustri sendiri berasal dari kata agrikultural dan industri, yang berarti suatu industri yang menghasilkan suatu produk dengan menggunakan hasil pertanian sebagai bahan baku utamanya. Maka, dapat disimpulkan bahwa agroindustri merupakan bagian subsistem agribisnis. Kemudian, agroindustri dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada sektor hulu, di mana sektor hulu sendiri yaitu industri pengolahan input pertanian yang pada umumnya tidak berlokasi di pedesaan, padat modal, dan berskala besar. Yang kedua yaitu sektor hilir. Sektor hilir yaitu industri pengolahan hasil pertanian. Penjelasan yang lebih lengkap tentang sektor hulu. Sektor hulu yaitu industri yang memproduksi alat-alat dan mesin pertanian serta industri sarana produksi yang digunakan dalam proses budidaya pertanian. Dapat disimpulkan bahwa agroindustri hulu merupakan subsektor industri yang menghasilkan sarana produksi pertanian seperti pupuk, pestisida, herbisida, dan lain sebagainya. Selanjutnya, yang kedua yaitu sektor hilir. Sektor hilir memiliki pengertian industri yang mengelola hasil pertanian menjadi bahan baku atau barang yang siap dikonsumsi atau merupakan industri pasca panen dan pengolahan hasil pertanian. Dengan kata lain, agroindustri hilir yaitu subsektor industri yang mengelola hasil-hasil pertanian seperti minyak goreng, ikan kaleng, sayuran kaleng, abon ikan asin, dan lain sebagainya. Industri berdasarkan skala usaha dapat dikategorikan menjadi tiga. Yang pertama yaitu skala kecil, di mana skala kecil ini tuh terdiri dari kelompok petani, koperasi, dan pedagang pengumpul. Yang kedua skala sedang, yang ketiga skala besar, di mana skala besar ini mencakup tentang perusahaan besar swasta baik BUMN, BUMD, swasta nasional maupun penanaman modal asing. Menurut Suharjo tahun 1990, kegiatan agroindustri dapat berlangsung di 3 tempat. Yang pertama, dalam rumah tangga. Pada dalam rumah tangga ini itu terdiri dari anggota rumah tangga, petani, penghasil bahan baku itu sendiri. Kemudian dalam bangunan, di mana biasanya itu terpisah dari tempat tinggal
tetapi masih dalam satu pekarangan dengan menggunakan bahan baku yang dibeli di pasar dan menggunakan tenaga kerja terutama dari keluarga. Dapat disimpulkan bahwa dalam bangunan ini maksudnya yaitu sebuah kegiatan agroindustri yang bekerja di luar tempat tinggal pengelola tersebut, tapi masih dalam lingkungan sekitar. Yang ketiga, dalam perusahaan. Ini biasanya kalau dalam perusahaan menggunakan buruh upahan dan modal yang lebih intensif dibandingkan dengan industri rumah tangga. Selanjutnya, kebijakan pengembangan agroindustri itu memiliki beberapa sasaran. Yang pertama, menarik pembangunan sektor pertanian. Yang kedua, menciptakan nilai tambah, di mana pengembangan agroindustri itu menciptakan suatu bahan agroindustri yang semula memiliki nilai jual yang rendah menjadi nilai jual yang tinggi. Kemudian menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan penerimaan devisa dengan cara menjaring nilai tambah, memperkuat struktur ekspor, mengurangi resiko fluktuasi harga komoditas dan mencegah penurunan nilai tukar serta antisipasi terhadap kejenuhan pasar komoditas. Selanjutnya, meningkatkan pembagian pendapatan. Pengembangan agroindustri itu dapat dimulai dari skala kecil. Industri kecil ini yaitu bisa berupa badan usaha yang menjalankan proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa dalam skala kecil. Selanjutnya, menurut analisis dari bahwa tingkat angka pengangguran lebih tinggi dari tingkat yang bekerja. Sedikit 46% dari total angkatan kerja dan adanya indikasi tingkat pengangguran terbuka dan terselubung yang semakin meningkat. Dengan adanya pengembangan agroindustri itu bisa meningkatkan lapangan pekerjaan dan mengurangi tingkat pengangguran. Kemudian, peranan sektor pertanian selama ini dalam perekonomian nasional secara tradisional kerap hanya dilihat melalui kontribusinya dalam pembentukan produk domestik bruto atau PDB, penciptaan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan perolehan devisa. Kemudian ada peranan baru sektor pertanian yang dapat diletakkan dalam kerangka 3F, Contribution in the Economy, yang mencakup food, pangan, feed, pakan, dan fuel bahan bakar. Dari ketiga kerangka tersebut, itu memiliki fungsi bahwa sektor pertanian tidak hanya berkaitan dengan on-farm saja, tetapi juga berkaitan dengan off-farm, baik hulu hingga hilir. Hal ini memperhatikan bahwa sektor pertanian berperan strategis dalam mewujudkan pembangunan secara komprehensif sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan sekaligus menciptakan pertumbuhan ekonomi dan lapangan pekerjaan. Selanjutnya, untuk pengembangan agroindustri itu bisa dimulai dari pengembangan agroindustri di pedesaan. Yang pertama itu dengan cara mengembangkan kluster industri. Yang kedua, mengembangkan industri pengolahan skala rumah tangga dan kecil. Yang ketiga, mengembangkan industri pengolahan yang punya daya saing tinggi. Kemudian ada beberapa peran industri itu berperan sebagai penggerak utama dalam meningkatkan industrialisasi. Kemudian dengan peningkatan
peningkatan agroindustri di tingkat pedesaan itu harus memenuhi beberapa persyaratan. Yang pertama, dengan berlokasi di pedesaan. Yang kedua, dimiliki oleh penduduk desa tersebut pada tenaga kerja berasal dari desa. Maksudnya, hal ini bertujuan untuk meningkatkan angka pekerja dan mengurangi pengangguran di wilayah perdesaan tersebut. Yang kelima, bahan baku merupakan produksi desa. Dan yang terakhir, terintegrasi vertikal ke bawah. Sektor industri itu merupakan sektor industri pengolahan merupakan sektor yang dimiliki pangsa terbesar terhadap PDB, di mana pada tahun 2010 pangsa tersebut memiliki nilai 25,8%, pada tahun 2011 memiliki nilai 25,71%, pada tahun 2012 terdapat 25,59%, dan terakhir pada 2013 terdapat 25,53%. Namun, bahan agroindustri itu memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, mudah rusak. Yang kedua, bersifat bulky. Kemudian yang ketiga, tergantung pada kondisi alam, di mana bahan agroindustri itu bergantung pada kondisi alam sekitar. Yang terakhir, bersifat musiman. Dan hal itu menyulitkan para pekerja agroindustri untuk mendapatkan bahan agroindustri yang bersifat musiman, karena hanya ada pada musim-musim tertentu. Selanjutnya, peran agroindustri yaitu pemenuhan bahan kebutuhan pokok, perluasan kesempatan kerja dan perusahaan, pemberdayaan produksi dalam negeri, dan memperoleh devisa. Kemudian yang terakhir, perbaikan perekonomian masyarakat perdesaan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.